Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Kita akan belajar bersama dalam pembelajaran agama Islam. Kali ini anak-anak kita masuk ke pelajaran ke-7 dengan pelajaran hati tentram dengan berperilaku baik. Baik anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita awali dengan doa tadi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada pelajaran ke-7 kali ini, yaitu adalah tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, anak-anak mohon perhatiannya. Bagi orang yang memiliki perilaku yang baik, itu hidupnya akan merasa tentram. Pastinya kita semua ingin hidup kita tentram, damai, tenang, maka kita dianjurkan untuk memiliki perilaku yang baik. Karena berperilaku baik selalu mempunyai banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal pun, kita dalam kegiatan sehari-hari, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia. Karena di dalam beramal, di dalam pekerjaan, di dalam kita berbuat sesuatu, ketika kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menimbulkan sikap perilaku yang baik, yaitu ikhlas. Tentunya pun kita pun tadi pekerjaan yang kita lakukan itu akan menjadi nilainya ibadah. Ya, kita lanjutkan perilaku baik apa yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang ikhlas. Mohon perhatiannya, niat yang baik menjadi awal perbuatan baik. Ketika kita berniat sesuatu yang baik, itu sudah menjadi perbuatan awal yang sangat baik. Karena kita sudah berniat baik, itu suatu perbuatan yang baik. Itu menjadi awal perbuatan baik kita. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Ketika kita niat ikhlas mengerjakan sesuatu, itu akan mengantarkan kepada perbuatan yang ikhlas yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandang kepada rupa dan harta kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati dan amal kita. Ikhlas artinya apa? Artinya adalah ikhlas itu mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh ridhonya. Jadi mengerjakan suatu kebaikan dengan niat ikhlas, yaitu dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas menjadi syarat diterimanya amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Kita di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhlas dalam segala perbuatan yang kita lakukan. Nah, itu salah satu daripada perilaku yang baik. Baik, perilaku yang baik apa lagi yang akan kita pelajari? Yang kedua yaitu adalah mohon pertolongan. Anak-anak, mohon pertolongan di sini kita belajar bagaimana kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Dalam beribadah tujuan kita satu-satunya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya memohon pertolongan kepada selain daripada Allah. Karena itu termasuk
syirik atau menjadi musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana di dalam surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah, yaitu hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dilakukan setiap hari, boleh dilakukan di waktu sempit maupun lapang, boleh dilakukan di waktu sehat maupun sakit, ataupun di waktu senang maupun susah. Bisa dilakukan kapan saja berdoa kepada Allah. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Itulah dua perilaku baik yang akan mengantarkan kehidupan kita menjadi tentram. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam segala perbuatannya kita selalu ikhlas dan kita meyakini memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.